A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini saya ingin memberikan tanggapan terhadap dialognya Kang Mahesa Al-Bantani dengan salah satu warga PSHT. Ya, dia mengaku-ngaku warga PSHT dan ngancam-ngancam Kang Mahesa, ngajak Kang Mahesa untuk sambung katanya, sparring. Dia mengajak Kang Mahesa sparring, teman-teman. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa Kang Mahesa bukan praktisi bela diri. Jangan mentang-mentang kalian warga di PSHT, lalu kalian akan mendapatkan dukungan dari pesilat-pesilat yang lain. Ini salam saya kepada warga-warga PSHT. Ingat nih, ada oknum warga PSHT yang nantang-nantang orang-orang bukan dari bela diri untuk fight. Oke, tidak perlu panjang lebar. Mari kita simak seperti apa omongan dari oknum warga PSHT ini. Membela dobol juga. Dobol dibela. Kita taruhan, bukan taruhan, tebak-tebakan. Tebak-tebakan. Kira-kira dia akan ditegur nggak sama orang PSHT? Coba tebak-tebakan aja, prediksi-prediksi. Coba saya mau tanya. Kira-kira beliau ini akan ditegur oleh orang PSHT? Coba. Tegur tidak, jawabnya dua. Jangan katanya jangan lain. Biar kebaca. Coba kira-kira ditegur. Nantang sabung. Kamu tahu? Oh, nantang tarung, nantang sabung. Kang Mahesa Al-Bantani diajak tarung, diajak sabung karena Kang Mahesa memberantas haluisme, ngibul-ngibulan, ya, dusta-dusta atas nama Allah. Diajak sabung. Nauzubillah. Apa dikira ayam gitu sabung-sabung ya? Sabung apa Ya, itu sabung? saya udah nggak ngerti. Sambung. Sekarang kamu saya tunggu di Tenara. Sahabat saya itu Sahabat. dobol. Itu saya membela sahabat saya. Membela Ujang sahabat. Bustomi. Oh, membela Ujang Bustomi. Membela Ujang Bustomi. Nih, ya, subscriber saya yang masih warga-warga PSHT, ini dengarkan nih. Ada oknum warga PSHT yang justru mendukung doboler, ya, yaitu pembuat konten-konten settingan yang menggunakan lafaz-lafaz Allah. Allahu Akbar, didorong mental. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang didorong mental, berdarah-darah. Saya tahu konten itu adalah konten settingan, konten pembodohan, konten yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang muslim untuk memberikan citra yang buruk terhadap umat mengenai Islam. Kita melihat tuh video-videonya Ujang, video-videonya Samsudin, video-videonya Idris, Karyo, dan orang-orang sejenis itu. Mereka itu cuma senda gurau, membodohi umat. Apakah tidak tahu mereka dengan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat ke-65 sampai ke-66. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka apa yang sedang mereka lakukan itu, maka mereka akan menjawab, kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Ya, itu permainan, itu senda gurau, itu hanya mengolok-olok agama saja. Konten-kontennya Ujang Bustomi itu hanya untuk mengolok-olok, ya, menggunakan Islam sebagai permainan. Permainan apa? Permainan video, acting, dorong-dorongan, dobol, dan lain sebagainya. Itu. Lalu dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut, katakanlah, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayat Allah dan Rasulnya, kalian semua memperolok-olok. Tidak usah kamu minta maaf, kata Allah. Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu telah ingkar, kamu telah kafir setelah kalian beriman. Na'udzubillah, ya Allah. Tegas sekali Allah memberikan pernyataan. Dan apakah kalian tidak mau berpikir hanya demi kepentingan konten kalian memperolok-olok agama dan dibela dengan sahabatnya, katanya siap tarung membela itu. Hai kawan-kawanku semua yang nonton video ini, kalian yang merasa warga PSHT, nih, ada oknum warga PSHT nantang Kang Mahesa Al-Bantani untuk fight. Karena apa? Karena Kang Mahesa telah menghina sahabatnya yang bernama Ujang Bustomi. Bujang katanya. Ujang, ya. Ujang Bustomi. Sudah jelas tadi di ayat yang saya bacakan. Kalau Allah melaknat, Allah tidak perlu minta maaf kalian, kata Allah. Karena kalian telah ingkar setelah kalian beriman. Memperolok-olok agama Allah. Mempermainkan ayat Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. La ilaha illallah. Sallu ala Nabi. Ayat-ayat Allah. Zikir-zikir Allah. Itu dibuat untuk ajang memperolok-olok. Menggunakannya untuk bahan permainan. Dan kalian membela dengan cara fight. Otak Anda kemana? Ya Allah. Coba kita dengarkan lagi. Gitu. Itu Hapus sahabat. Bang Zaki. Waduh, di sini. Dobol, nggak baik itu. Emang dobol. Emang dobol. Saya yang bilang juga dobol. Mau apa? Mau apa? Kalau mau bela, jangan pakai kekerasan. Pakai ilmu. Pakai ilmiah. Kalau cuma mau pakai kekerasan, pengamen di pinggir jalan juga bisa. Jangan bawa-bawa warga PSHT. Ngaku-ngaku Anda warga PSHT, tiba-tiba ingin ngajak berantem Kang Mahesa. Apa Anda?
Nanti PSHT jadi jelek karena Anda. Kang Mahesa itu membantah doboler, membantah haluisme dengan ilmu. Anda kalau punya ilmu, jangan gunakan kekerasan. Bantah dengan ilmu. Apa gak punya ilmu ngajakin orang berantem? Jadi preman saja kalau begitu. Jangan jadi warga PSHT. Kalau Anda Anda hanya mau ngajak orang berantem dan Anda tidak punya ilmu di dalam membantah statement dari Kang Mahesa, jangan jadi warga PSHT. Jadi preman saja kalau begitu. Karena warga PSHT itu harus menjaga marwah perguruannya, menjaga marwah PSHT-nya. Saya punya banyak teman PSHT, pasti kalau mereka melihat tingkah Anda, mereka tidak akan senang pula. Sudah membela orang-orang yang memperolok-olok ayat-ayat Allah, Allahu Akbar, berdarah-darah. Membuat konten, settingan, dusta. Kalian bela. Lalu kalian ketika membela itu, ngajak orang fight. Bukan begitu sikap kesatria. Lanjut lagi. Udah, Zaki. Ujang Bustami double, saya bukan masalah itunya. Ujang Bustami itu sahabat saya, dia orang dermawan, orang baik. Kamu bilang double, itu saya nggak suka kayak gitu. Kamu kalau mau tenar aja, tapi jangan kayak begitu caranya ya. Oke, sudah, saya jawab ya. Nah, sekarang saya nantang kamu sabung persaudaraan. Iya, wis buru kesini, rewel kali kau. Persaudaraan. Ya? Ketahuan tak kamu kemarin bohongnya. Sabung aja. Bagaimana kalau kita sabung? Berani nggak kamu? Apa ban? Ini ya teman-teman, kalau orang itu mengedepankan hawa nafsunya, pasti yang keluar dalam otaknya adalah kekerasan. Ya, tidak punya narasi untuk membela temannya, sahabatnya. Pasti ujung-ujungnya kekerasan. Kekerasan dijadikan acuan untuk menyelesaikan masalah. Ini bukan orang berilmu lagi, bukan sikap kesatria lagi. Bahkan seorang kesatria pun, Nabi Muhammad pun, ketika menghadapi persoalan, jangan ngaku-ngaku Islam kalian kalau mengedepankan kekerasan. Nabi Muhammad pun, dia berdakwah tidak mengedepankan kekerasan. Nabi Muhammad mengedepankan musyawarah. Nabi Muhammad dihina, Nabi Muhammad dicaci maki, Nabi Muhammad difitnah, Nabi Muhammad diperangi melalui argumen, melalui tantangan dan lain sebagainya. Nabi Muhammad tidak ujuk-ujuk langsung yuk perang. No. Nabi Muhammad menggunakan musyawarah dulu. Kalau ilmu sosial, dakwah dengan lisan sudah tidak bisa, ya sudah pakai perang begitu ya. Dan itu pun mengenai akidah. Ada landasannya. Dan Anda membela doboler, landasan dalil kalian tidak ada, lalu tiba-tiba kalian membela membabi buta dan ngaku-ngaku warga PSHT. No. Jadi ini tanggapan saya teman-teman. Jangan sampai ada oknum-oknum warga PSHT seperti ini mencoreng PSHT-nya sendiri. Ingat itu, perlu ditegur orang seperti ini nih. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan kepada kalian informasi ini. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran kalau saya dan Kang Mahesa itu bukan untuk memecah belah umat Islam. Kita hanya bergerak untuk melawan haluisme, khurafat, dan tahayul. Itu misi kita. Dan untuk mencerdaskan umat. Karena apa? Setelah kita berjalan, alhamdulillah, meskipun tidak banyak, ada beberapa orang yang sudah mulai tercerdaskan dengan keberadaan kita semua di media sosial ini untuk menyuarakan kebenaran. Begitu.